Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang potensi listrik yang ada pada subbab 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, dan seterusnya. Di sini saya Fatmawati sebagai pemateri, Rida Rahmawati sebagai editor, Puput Alfiani dan Sholatun Khairiyah sebagai penerjemah materi dan mengetik materi. Baik, langsung saja kita bahas subbab pertama, yaitu subbab 2.3.1, yaitu potensi listrik. Bahwasanya potensi listrik itu didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu muatan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Sebagaimana pada slide pertama itu tertulis VR. Maksud dari VR itu adalah potensial listrik R, maka akan menghasilkan min integral R sampai 0 E atau energi potensial dot dl, ini persamaan 2.21. Pada persamaan 2.21, kenapa 0? Karena beberapa titik acuan standar yang telah kita sepakati sebelumnya, bahwasanya V atau potensial listrik hanya bergantung pada inti R-nya. Maka persamaan 2.21 ini bisa disebut dengan potensial listrik. Berbeda dengan potensial antara dua titik. Di situ kan udah dijelasin VB min VA. Maksudnya potensial listrik B dikurang potensial listrik A, maka akan menghasilkan min integral B sampai 0 E dot dl ditambah integral A sampai 0 E dot dl, maka akan menghasilkan min integral B sampai 0 E dot dl min integral A sampai 0 E dot dl, maka akan menghasilkan integral A sampai B E dot dl, ini persamaan 2.22. Dari persamaan 2.22, maka akan tumbuhlah teorema fundamental untuk gradien yang menyatakan bahwa VB min VA atau potensial listrik B dikurang potensial listrik A, maka akan menghasilkan integral A sampai B delta dikali V dot dl. Maka integral A sampai B delta dikali V dot dl, maka akan menghasilkan min integral A sampai B E dot dl. Karena akhirnya ini untuk setiap titik A dan B integran harus sama. Jadi E atau energi potensial sama dengan min delta V. Ini persamaan 2.23. Nah, untuk menghindari kemungkinan ambiguitas, mungkin harus memberi nilai prima pada variabel integrasi. Nah, untuk memungkinkan harus memberi nilai prima pada variabel integrasi ini, maka turunan rumusnya yaitu V R atau potensial listrik R sama dengan min integral 0 sampai R dikali E atau energi potensial dikali R aksen dot dl aksen. Maka persamaan 2.21 menjadi omong kosong. Kenapa? Karena tidak akan mendefinisikan sebuah fungsi dan tidak akan mengubah jalur, akan mengubah nilai VR-nya. Maka tanda minus di persamaan 2.23 mengganggu atau terbawa dari persamaan 2.21 dan sebagian besar merupakan masalah kesepakatan. Selanjutnya kita akan bahas subbab 2.3.2, yaitu tentang potensi.
Nama atau kata potensial adalah nama yang keliru karena tidak dapat dihindari atau mengingatkan kita tentang energi potensial sebagaimana yang kita jelaskan pada subbab pertama, yaitu subbab 2.3.1, bahwasannya kita dapat memformulasikan atau mengenal potensial listrik atau V dengan mudah, dan kita dapat mendapatkan energi potensial dengan mengambil gradiennya, sehingga dapat kita tulis E sama dengan min delta V, karena E adalah besaran vektor atau 3 komponen, sedangkan V itu hanya 1 komponen, sehingga E itu tidak benar-benar independen seperti yang terlihat. Maka kita mulai dengan delta dikali E sama dengan 0, sehingga kita dapat menuliskan istilah ini dengan dEx per dy sama dengan dEz per dy, atau dEz per dy sama dengan dEz per dz, atau dEx per dz sama dengan dEz per dx. Ini membawa kita kembali ke pengamatan awal seperti contoh atau persamaan di 2.31, karena sama-sama jenisnya vektor. Kemudian di titik referensi 0 ada ambiguitas esensial dalam definisi potensial, karena pilihan titik referensi 0 itu mengubah referensi jumlah poin untuk menambahkan konstanta K ke potensial, sehingga kita tulis persamaannya yaitu V aksen R sama dengan min integral 0 ke R E dot dr sama dengan min integral 0 ke 0 E dot dr min integral 0 ke R E dot dr sama dengan K plus VR, di mana K adalah integral garis E dari titik referensi lama 0 ke yang baru 0. Nah, tentunya konstanta ke potensial listriknya menambah, tidak akan mengurangi beda potensial di antara dua poin tersebut, sehingga kita dapat tulis kembali V aksen B dikurang V aksen A sama dengan potensial listrik B dikurang potensial listrik A. Jika huruf K dibatalkan, itu beda potensialnya tidak akan bergantung pada 0, karena dapat ditulis sebagai garis integral energi potensialnya dari A ke B tanpa referensi ke 0, juga tidak mempengaruhi ambiguitas gradien V atau potensial listriknya, sehingga dapat dituliskan kembali yaitu delta V aksen sama dengan delta V, karena turunan konstantanya adalah 0. Kemudian gejala masalah adalah dalam kasus seperti itu, dalam potensi meledak, misalnya bidang bermuatan seragam adalah pi dibagi 2 kali 0 entropi, sepertinya yang kita temukan di contoh 2.5, kita secaranya kita mendapat 0 sama dengan tak hingga, maka potensial pada ketinggian Z di atas bidang menjadi Vz sama dengan min integral tak hingga sampai R 1/2 tak hingga pi dz sama dengan min 1/2 tak hingga pi dikali Z min tak hingga. Solusinya adalah dengan memilih beberapa titik referensi lain. Nah, potensi itu mematuhi prinsip superposisi. Superposisi itu adalah berkenaan dengan gaya pada muatan uji 0. Dikatakan bahwa gaya total pada 0 adalah jumlah vektor gaya yang dapat diatribusikan ke muatan sumber secara individual. Itu dapat kita tulis F sama dengan F1 ditambah F2 dan seterusnya, dengan membagi
nol. Kita melihat bahwa medan listrik juga memiliki superposisi. Prinsipnya E atau energi potensial sama dengan energi potensial 1 ditambah energi potensial 2 dan seterusnya. Maka mengintegrasikan dari titik referensi bersama ke R, maka potensialnya juga memenuhi prinsip seperti ini. Maka V atau potensial listrik sama dengan potensial listrik pertama ditambah potensial listrik kedua dan seterusnya. Potensial pada titik tertentu adalah jumlah dari potensial karena semua sumber itu terpisah. Dan penjumlahan vektor yang membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian jika medan listrik dalam Newton per kolom, dengan demikian potensialnya adalah Newton meter per kolom atau Joule per kolom. Joule per kolom adalah 1 volt. Contoh, ini ada contoh 2.7. Tentukan potensial di dalam dan di luar cangkang bola dalam jari-jari R yang ada pada gambar 2.31 yang muatan permukaan seragam. Tetapkan titik referensi pada tak terhingga. Solusinya bagaimana? Maka kita cari hukum Gauss-nya terlebih dahulu. Kita cari yang ada di luarnya terlebih dahulu, yaitu rumusnya E atau energi potensial sama dengan 1/4 pi E0 R Q per R kuadrat per R dikali R topi, di mana Q adalah muatan total pada bola, bidang di dalamnya 0 untuk poin di luar bola, R kecil kurang dari R besar. Maka VR sama dengan min integral 0 ke R energi potensial dl min sama dengan min 1 per 4x E0 integral 0 ke R Q per R2 kuadrat dikali dr kuadrat sama dengan 1/4 pi 0 R dikali Q per R kuadrat integral 0 sampai R sama dengan 1/4 pi Q per R. Untuk mencari potensial di dalam bola R lebih daripada R besar, kita harus memecahkan integral dua bagian menggunakan di setiap pilah bidang yang ada di sana. Sehingga kita turunkan VR min 1/4 pi tak hingga atau integral tak hingga ke R Q per R kuadrat dikali dr kuadrat min integral gr 0 dr kuadrat sama dengan 1/4 pi 0 qr kuadrat integral atau pembatas tak hingga ke R ditambah 0 sama dengan 1/4 pi qr. Perhatikan bahwa potensialnya tidak 0 di dalam sel meskipun bidangnya adalah V atau potensial listrik adalah konstan di wilayah ini. Jadi delta V sama dengan 0. Itulah yang penting. Nah, dalam masalah ini selalu bekerja dengan cara sendiri atau referensi titik. Disitulah potensi dipaku. Sangat menggoda untuk menganggap itu bisa mengetahui potensi di dalam bola berdasarkan lapangan di sana. Lanjut. Nah, kemudian potensi di dalam lengkungan peka terhadap yang terjadi di luar lingkungan juga. Ini menempatkan sel kedua yang diisi secara seragam radius atau R kurang dari R. Potensi di dalam R akan berubah meskipun bidang akan berubah masih 0. Jadi hukum Gauss menjamin bahwa biaya eksterior ke titik tertentu itu adalah pada R yang lebih besar.
tidak menghasilkan bidang jaring pada titik tersebut, asalkan berbentuk bola dan simetri silinder, tetapi tidak ada aturan potensial jika tak terhingga digunakan sebagai titik referensinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas subbab 2.3.3 yaitu persamaan Paschen dan persamaan Lagrange, di mana untuk persamaan Paschen dan persamaan Lagrange ini kita mengingat kembali pada subbab 2.3.1 bahwasanya medan listrik dapat dituliskan sebagai gradien dari A potensial saklar. Maka kita dapat menulisnya dengan E sama dengan min delta V. Maka kerutan E-nya delta dikali E sama dengan P, atau delta dikali energi potensial sama dengan 0. Nah, untuk delta dikali E sama dengan delta dikali min delta V sama dengan min delta 2V. Jadi, untuk tanda minusnya itu diferensi dari energi potensialnya. Maka hukumnya adalah Lipschitz dari V atau potensial listriknya. Maka Gauss-nya yaitu delta 2V sama dengan min P. Ini persamaan 2.24. Atau bisa kita sebut dengan persamaan Paschen. Nah, untuk persamaan Lagrange-nya, maka delta 2V sama dengan 0. Ini persamaan 2.25. Begitu banyaknya hukum Gauss, maka hukum kuralnya yaitu delta dikali energi potensial sama dengan delta dikali min delta V sama dengan 0. Kemudian untuk potensial listriknya atau V-nya itu min karena gradiennya selalu 0. Tentu menggunakan hukum Courant untuk menunjukkan bahwa energi potensial dapat diekspresikan sebagai gradien saklarnya. Jadi kita berhasil bahwasanya atau bisa kita tulis dengan delta dikali energi potensial sama dengan 0, atau energi potensial sama dengan min delta V, atau energi potensial sama dengan min delta V menjadi delta dikali energi potensial sama dengan 0. Ini saling membutuhkan diferensial, persamaan diferensial. Atau untuk menentukan potensial listriknya, karena potensial listriknya adalah saklar, untuk energi potensialnya maka membutuhkan dua diferensi dan ikal. Baik, selanjutnya kita akan membahas subbab selanjutnya yaitu subbab 2.3.4 yaitu potensi distribusi muatan lokal, di mana potensi distribusi muatan lokal ini mendefinisikan V atau potensial listriknya dalam istilah energi potensialnya, yaitu bisa kita lihat dari persamaan 2.21. Namun di sini kita mencari energi potensialnya dan kita tidak perlu menghitung V-nya atau potensi listriknya. Nah, untuk mendapatkan V atau potensial listriknya terlebih dahulu, maka kita menghitung energi potensialnya terlebih dahulu dengan cara mengambil gradiennya. Atau kita mencari tahu muatannya, yaitu muatan yang ada kita P-nya, dan kemudian kita mencari V-nya atau potensial listriknya. Nah, dari persamaan Paschen itu menghubungkan V dan P-nya. Tapi sayangnya kita memberi P-nya terlebih dahulu, maka kita akan mengetahui V-nya atau potensial listriknya. Sedangkan kita mau mencari V-nya, maka kita harus mengetahui P-nya. Jadi kita harus melakukan pembalikan atau persamaan Paschen-nya dengan cara memutar atau memulai dengan muatan titik di asalnya di medan listriknya. Maka energi potensial sama dengan 1/4 pi theta
dikali 1 per R kuadrat dikali R topi, dan dl sama dengan dr R topi ditambah R d theta topi ditambah theta. K ditambah R sin theta ditambah D theta dikali theta topi. Nah, ini persamaan 1.68. Jadi E dot dl sama dengan 1 4 pi theta Q dikali R kuadrat dikali dr. Nah, untuk menetapkan referensi pada tak terhingga, maka potensi muatan titik Q pada asalnya adalah VR atau potensial listrik R sama dengan min R. E dot dl sama dengan min 1 4 pi theta dikali R dikali tak hingga dikali Q dikali R kuadrat dikali dr sama dengan 1 4 pi theta dikali Q dikali R dikali tak hingga sama dengan 1 4 pi theta QR. Nah, di sini kita menggunakan tak terhingga itu untuk titik referensinya, untuk memperhatikan tanda V-nya atau potensial listriknya. Mungkin konvensionalnya itu minus, dan dalam definisi ini kita lihat di persamaan 2.21. Nah, itu untuk membuat potensi jumlah muatan positif menjadi positif, maka kita menggunakan atau kita mengingat daerah itu untuk muatan positifnya adalah perbukitan, yaitu atau potensialnya. Daerah bermuatan negatif adalah potensialnya dan medan listriknya mengarah menurun dari plus menuju minus. Nah, secara umum potensi muatan titik Q adalah VR atau potensial listrik R sama dengan 1 4 pi theta dikali Q dikali R. Nah, ini persamaan 2.26, di mana R seperti biasanya adalah jarak dari Q ke R. Bisa kita lihat dari gambar 2.32, yaitu mengambil prinsip sisi, maka potensi pungutannya adalah VR atau potensi listrik R sama dengan 1 dikali 4 pi theta dikali N dikali I sama dengan 1 Q dikali Q I dikali QR. Nah, dikali R1. Nah, ini persamaan dari 2.28. Khususnya untuk muatan volume itu adalah VR sama dengan 1 4 pi theta dikali P dikali R dikali DT. Ini persamaan 2.29. Nah, untuk persamaan ini maka kita mencari tahu cara menghitung V-nya atau potensial listriknya, maka kita harus mengetahui P-nya terlebih dahulu. Kita untuk mencari persamaan Paschen-nya untuk dilakukan atau didistribusikan. Nah, kita bandingkan persamaan 2.29 dengan rumus yang sesuai untuk medan listrik dalam istilah P-nya, yaitu persamaan 2.8 tadi. Itu ER sama dengan 1 4 pi theta dikali PR dikali R kuadrat R topi DT. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa vektor unit R topi itu hilang. Jika tidak perlu repot dengan komponennya, maka potensi muatan garis dan permakannya adalah V sama dengan 1 4 pi theta pi R dl dan V sama dengan 1 4 pi theta theta R R dA. Nah, ini persamaan 2.30. Maka pada asumsi ini kita menentukan titik referensinya itu tidak terbatas. Nah, kita lihat dari persamaan 2.29 tadi, bahwasanya persamaan 2.29 adalah salah satu contoh teorema Helmholtz, bahwa persamaan itu dari potensial muatan listrik di origin, yaitu 1 per 4 pi theta dikali Q per R, yang berlaku itu jika 0 sama dengan tak hingga. Jika ingin mencoba menerapkan ini, rumus ke salah satu masalah artifisial ini, dia muatan itu sendiri meluas tak terhingga, integral akan menyimpang. Nah, kemudian kita
Menentukan potensial radius cangkang bola bermuatan seragam ini dilihat pada gambar 2.3 ini adalah masalah yang kita selesaikan, yaitu di contoh 2.7, tapi kali ini kita gunakan persamaan 2.30, yaitu VR atau potensial listrik R sama dengan 1 4 pi theta pi dikali R dikali dA. Mungkin juga mengatur titik P-nya itu pada sumbu Z. Setelah kita mengetahui atau kita mengatur titik P-nya di sumbu Z, kita menggunakan hukum kosinus ke ekspresi R-nya, yaitu R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2RZ cos theta. Bahwasanya kita dapat persamaan itu dari potensi muatan titik di origin yang 1/4 pi theta dikali Q per R jika nolnya tak hingga. Untuk menerapkan rumus ini, arti sebenarnya muatan itu sendiri meluas tak terhingga integral yang menyimpang. Contohnya ada di 2.8 tadi. Selanjutnya kita akan membahas subbab 2.3.5, yaitu kondisi batas, di mana kondisi batas ini bersangkutan dengan elektrostatis tipikal. Kita dituntut untuk mendistribusikan muatan sumber P jika ingin mencari medan listriknya atau energi potensialnya, maka kemungkinan besarnya kita untuk mencari hukum Gauss-nya terlebih dahulu. Dan untuk menghitung potensi pertama, maka kita harus memasukkan ketiganya, kuantitas dari elektrostatistika P, E, dan V. Maka dari persamaan yang diringkas dengan rat pada gambar 2.35, semuanya adalah gaya elektromagnetik. Nah, jika kita ingin mempelajari itu semua, maka kita melihat contoh dari 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, dan 2.16, bahwasannya di situ dijelaskan medan listrik selalu mengalami diskontinuitas ketika Anda melewati muatan permukaan TO. Faktanya, untuk menemukan jumlah di mana energi potensialnya itu berubah, maka batas seperti misalkan kita menggambarkan guisan setipis wafer kotak pil memanjang melewati tepi di setiap arah. Contohnya ada di gambar 2.36. Nah, itu adalah salah satu Gauss hukum yang mengatakan bahwasannya di mana A adalah luas dari tutup kotak pil jika pi bervariasi dari titik ke titik atau permukaan melengkung, kita harus memilih A untuk menjadi sangat kecil. Nah, sisi kotak pil terlihat pada gambar 2.35 dan gambar 2.36 ini berkontribusi apa-apa ke flux dalam batas ketebalan menjadi 0. Jadi ditinggalkan dengan rumus 2.31 ini, di mana E atau energi potensial 1 ini menunjukkan komponen energi potensial yang tegak lurus dengan permukaan yang tepat di atasnya, dengan E dot I di bawah adalah sama, hanya di bawah permukaan. Untuk konsentrasi kita biar ke atas, maka menjadi arah positif untuk keduanya. Jadi kesimpulannya adalah komponen energi potensial itu terputus-putus dengan jumlah pi atau 0 di setiap batasnya dalam partikel di mana tidak ada muatan permukaannya. Jadi E atau energi potensial adalah kontinu seperti misalnya di permukaan bola padat bermuatan seragam ini. Sebaliknya komponen tangensial E atau energi potensial selalu kontinu, karena jika kita menerapkan persamaan 2.19 maka rumus-rumusnya itu bisa dikatakan susah. Atau rumus 2.32 ini energi potensialnya adalah singkatan dari komponen energi potensial yang sejajar dengan permukaan batasnya. Kondisi pada energi potensial ini persamaan 2.31 dan 2.3.2 dapat digabungkan menjadi rumus di mana entropinya adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan permukaan dengan menunjukkan bahwa ke atas
menunjukkan bawah dan menunjukkan ke atas. Jadi potensi sementara itu kontinu melintasi batas manapun. Seperti contoh gambar 2.38 ini, maka panjang jalur menyusut menjadi 0. Demikian juga integralnya. Namun gradien V-nya atau potensial listriknya mewarisi diskontinuitas dari energi potensialnya, karena energi potensialnya adalah min delta V. Ini persamaan 2.33. Atau lebih menunjukkan turunan normal dari potensial listriknya, yaitu laju perubahan arah tegak lurus dengan permukaan. Jadi perlu diketahui bahwa syarat batas ini hanya mengaitkan bidang dan potensi di atas dan tepat di bawah permukaan. Misalnya turunan dalam potensi persamaan misalnya dari turunan persamaan 2.36 adalah membatasi nilai saat kita mendekati permukaan dari kedua sisinya. Jadi perhatikan bahwa tidak masalah jika di atas dan di bawah itu membalikkan atau melakukan ganti arah N-nya. Kebetulan jika ditarik pada bidang tersebut, maka dasarnya flat, patch lokalnya itu muatan permukaan itu sendiri adalah Pi dibagi 2 dikali 0 dikali N, tepatnya di atas permukaan. Dan Pi dibagi N dikali N, tepatnya di bawah, itu mengikuti contoh 2.5, karena jika tidak cukup dengan tambalan itu, maka terlihat seperti bidang tak terbatas. Terbukti, seluruh diskontinuitas dalam energi potensial itu dikaitkan dengan tambalan lokal dari muatan permukaannya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.